Love, Ted. Film ini menceritakan tentang seorang wanita pekerja spa yang cantik yang diperebutkan beberapa pria demi mendapatkan bobanya. Kira-kira pria manakah yang akan mendapatkan bobanya itu? Baiklah, tanpa berlama-lama, mari langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang pria bernama Bogi yang bekerja sebagai security di sebuah gudang. Lalu sebelum Bogi berganti sip di gudang tersebut, Monica sang kekasih memberitahunya bahwa dia sedang tidak enak badan. Hello, mahal. Napatawag ka. Na, magpahinga ka na ha. Kemudian tak berselang lama teman Bogi pun datang untuk melakukan pergantian sip. Sehingga ia berkesempatan untuk mengunjungi Monica di tempat kosnya. Sebelum Bogi pergi ke rumah kekasihnya, ia terlebih dahulu pulang ke rumah untuk sekedar meminta izin kepada ibunya bahwa ia akan mengunjungi Monica kekasihnya yang sedang kurang sehat di tempat kosnya. Sang ibu pun lalu mengirimkan beberapa buah untuk Monica sang calon menantu. Tetapi sebelum Bogi sampai di tempat sang kekasih, ternyata Monica lebih dulu diapelin oleh seorang pria bernama Raji bersama teman-teman kos Monica sendiri. Bibisita ka. Di sini Raji yang merupakan adik dari pimpinan sebuah ormas berpengaruh ini, kemudian menawari Monica dan teman-temannya sebuah pekerjaan yang gajinya cukup lumayan besar. Lalu Monica yang dulu bekerjanya bergaji pas-pasan di sebuah spa, langsung senang dan bahagia, karena nantinya dia akan dapat memenuhi semua kebutuhan adik-adiknya yang telah lama menjadi yatim piatu. Lalu di saat Raji mengajak Monica dan teman-temannya untuk merayakan kesepakatan itu, Monica malah mendapatkan telepon dari bosnya yang marah-marah, yang dimana Monica tidak masuk kerja tanpa izin ke bosnya terlebih dahulu. Sige lang, sige. Go. Kemudian Raji yang melihat peluang emas itu lalu mengajak Monica untuk mengolah sumur keramatnya di sana. Awalnya Monica ini menolak, namun demi mendapatkan pekerjaan dari Raji, ia pun akhirnya mencekik burung Raji dengan penuh hikmat. Dito na lang po sa tabi. Sayangnya di saat Raji sedang on fire, Bogi pun tak sengaja melihat hal itu dari jendela yang akhirnya membuat Bogi meneteskan air mata bercampur rasa sakit hati. Kemudian Bogi yang sudah emosi dan hilang akal sehatnya lalu melukai Raji dengan memukulnya hingga tak sadarkan diri. Nakadiri ka! Melihat Raji yang sudah tak sadarkan diri, Bogi pun langsung kabur melarikan diri dan bergegas pulang ke rumahnya. Di sana dia lalu curhat kepada ibunya tentang kejadian tersebut. Kemudian ibunya yang takut jika anaknya nantinya terkena masalah hingga masuk penjara, langsung mengajak Bogi untuk menemui Marlo, pamannya, yang dimana pamannya sendiri merupakan bos mafia yang juga kebetulan punya jabatan di kantor polisi. Salamat. Setelah sang paman yang bernama Marlo itu tahu inti permasalahan dari Bogi, dia pun langsung bergegas mengajak keponakannya itu pergi untuk tinggal sementara waktu di rumah anak buahnya yang bernama TJ. Okay. Alis na kami. Punta na lang kita ha. Boss, EJ. Tara, pasok kayo. Setelah menceritakan semuanya kepada TJ dan mengizinkannya tinggal di sana, Marlo lalu bergegas mencari informasi melalui anak buahnya mengenai siapa saja korban dan para saksi, serta pembuat laporan akibat dari perbuatan keponakannya itu di kantor polisi. Marlo juga menyuruh TJ untuk memeriksa keadaan Raji di rumah sakit, dan ternyata Raji masih sekarat di sana serta belum sadarkan diri. Sementara Bogi yang kini sudah bersembunyi di rumah TJ malah mendapat perhatian khusus dari Betty yang merupakan adik kandungnya dari TJ. Rupanya TJ selama ini mengurung Betty adik kandungnya di kamarnya hanya untuk dijadikan sebagai teman berpusreng.
Di sini Betty pun curhat kepada Bogi di mana dia dan TJ sudah lama ditinggalkan oleh kedua orang tua mereka. Lalu di tengah-tengah curhatan kepada Betty malah buecek sampai melepaskan armornya. Hal itu membuat Bogi dan Betty akhirnya terbawa suasana hingga menguras sumber keramat yang sudah meluap. Sementara di sisi lain, ayahnya Raji juga masih sangat emosi meskipun telah membuat laporan kepada pihak kepolisian. Bahkan ia menyuruh seluruh anak buahnya untuk mencari tahu siapa pelaku yang berani melukai Raji, anak kesayangannya itu. Sesudah mendapatkan laporan, pihak kepolisian langsung bergerak untuk melakukan penyelidikan dengan memanggil dan menginterogasi para saksi saat terjadi peristiwa tersebut. Kebetulan kedua teman Monica saat itu telah tertidur pulas karena kebanyakan minum, sehingga mereka pun tidak begitu tahu tentang peristiwa tersebut. Dan mau tidak mau, Monica pun akhirnya jujur dan mengatakan jika pelaku yang melukai Raji ialah Bogi, kekasihnya sendiri. Lalu ayah Raji yang tahu jika Bogi lah yang membuat anak tercintanya sekarat, kemudian memutuskan kakak Raji serta anak buahnya agar bergegas memburu Bogi, dengan terlebih dahulu mendatangi kos-kosannya Monica untuk mencari tahu di mana alamat tinggal Bogi itu. Saan si Bogi? Setelah tiba di tempat tinggal Bogi, kakak Raji itu pun berpura-pura belanja di sana agar ia bisa berkomunikasi dengan ibunya Bogi. Sementara itu Monica yang gelisah karena terseret ke dalam masalah hingga terancam akhirnya meluapkan emosinya kepada kedua temannya karena mereka berdualah biang dari awal permasalahan tersebut, yang dimana mereka telah membawa Raji ke tempat kos mereka. Mengetahui laporan dari keluarga yang sudah berlangsung ke tahap penyidikan, Marlon pun menganjurkan agar Bogi datang menemui Monica untuk membujuknya dan mencabut semua pernyataan yang telah dia katakan kepada pihak kepolisian. Dengan begitu tanpa adanya barang bukti serta saksi, kemungkinan Bogi dipenjara pun sangat kecil dan begitupun Bogi nantinya akan bebas dari segala tuntutan. Tapi sayangnya Monica malah menolak permintaan dari Bogi. Hal itu malah membuat mereka akhirnya menjadi bertengkar hebat. Bastos ka! Umalis ka na! Sobra ka na eh! Kemudian Marlon yang mengetahui akan hal itu terpaksa menyuruh TJ anak buahnya untuk membunuh Monica agar tidak menjadi saksi kunci di persidangan nanti. Lalu Bogi yang mendapatkan kabar dari pamannya mengenai niat TJ yang akan membunuh Monica, akhirnya bergegas beralih kembali untuk menyelamatkan wanita yang ia sayangi tersebut. Akan tetapi itu semua sudah terlambat karena Monica kini telah meninggal akibat luka dor yang dilakukan oleh TJ. Bogi pun yang tidak terima lalu menyerang TJ dan melumpuhkannya. Kemudian setelah berhasil mengalahkan TJ, Bogi yang masih berada di kos itu lalu berusaha menyadarkan Monica. Akan tetapi sayangnya Monica sudah tidak terselamatkan lagi. Dan tiba-tiba dari arah belakang, Abang Raji datang dan langsung membawa Bogi ke suatu tempat untuk membalaskan dendam adiknya itu dengan menyiksoi Bogi hingga meninggoy. Setelah kakak Raji dan beberapa anak buahnya selesai menyiksoi Bogi, mereka pun dengan keji menjatuhkan jasad Bogi di depan rumahnya. Sementara di sisi lain, Raji yang telah siuman dan keadaannya sudah membaik, akhirnya diperbolehkan pulang oleh pihak rumah sakit. Lalu Marlon sang paman yang tidak terima dengan kepergian ponakannya itu secara tragis, kemudian mengumpulkan beberapa anak buahnya untuk segera menuntut balas dendam atas kematian Bogi. Di tengah-tengah perjalanan, Raji dan keluarganya pulang dari rumah sakit. Saat itulah Marlon datang untuk mencegat dan membunuh keluarga Raji. Dan film pun tamat.
Oke baiklah, mungkin sampai di sini saja teman-teman untuk alur cerita film kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang telah mengikuti alur cerita film ini sampai selesai. Sekian dari Mimin, sampai jumpa di konten berikutnya.